Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Bari dengan NIM 23050698. Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Syadsi Madani. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman konsep use case diagram pada tugas mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Yang pertama di sini ada seberapa pentingkah use case diagram. Beberapa di antara teman-teman mungkin bertanya mengenai seberapa pentingkah use case diagram dibuat. Dalam pembuatan UML, use case diagram adalah komponen utama yang tidak boleh terlewatkan. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa use case diagram merupakan suatu yang penting dalam pembuatan UML. Yang kedua di sini, apa itu use case diagram? Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML, Unit Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tip interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya use case diagram merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Yang ketiga di sini ada fungsi dan manfaat. Fungsi dari use case diagram yang pertama berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari use case diagram di sini pertama menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga di sini mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain, expert, dan end user. Selanjutnya, apa saja komponen use case diagram? Yang pertama ada sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Yang kedua ada aktor. Peran aktor sangat penting, tentunya menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Yang ketiga ada use case. Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Di sini ada simbol-simbol use case diagram. Yang pertama yaitu ada aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat ada generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima ada include di sini, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang kelima ada extend, merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Itu opsional biasanya, kalau dibutuhkan saja. Di sini beberapa aplikasi untuk membuat use case. Di sini ada Draw.io. Draw.io adalah perangkat lunak diagram gratis dan open source yang dapat digunakan untuk membuat diagram alur.
peta pikiran, bagan organisasi, dan lainnya. Daruio dapat digunakan secara daring atau luring. Yang kedua ada Visio. Visio adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat diagram visual seperti diagram alur, bagan organisasi, dan denah lantai. Visio merupakan bagian dari Microsoft Office dan tersedia sebagai aplikasi desktop dan web. Yang ketiga ada Star UML. Ada perangkat lunak untuk permodelan perangkat lunak yang menggunakan Unfit Modeling Language. Star UML dapat digunakan untuk membuat diagram UML kelas dan secara otomatis menghasilkan kode Java. Yang keempat di sini ada Umlet. Umlet adalah alat bantu gratis untuk membuat diagram UML. UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan menggambarkan sistem perangkat lunak. Contoh dari use case diagram. Di sini saya membuat sistem pemesanan kopi di warkop. Nah, kelihatan. Nih, seperti ini. Diagram ini menggambarkan proses pemesanan kopi di sebuah warung kopi. Pelanggan dapat melihat menu, lalu memesan kopi untuk menyelesaikan pemesanan pelanggan. Pelanggan harus melakukan pembayaran. Setelah itu, penjaga warkop menyajikan kopi kepada pelanggan yang kemudian akan diterima oleh pelanggan. Proses ini diakhiri dengan pelanggan menikmati kopi yang telah dipesan. Use case melakukan pembayaran di-include dalam proses memesan kopi karena pembayaran merupakan bagian penting dari proses pemesanan. Sedangkan proses menyajikan kopi di-include dalam menerima kopi karena kopi tidak bisa diterima jika belum disajikan. Mengapa use case diagram sangat penting? Use case diagram bukan hanya sekedar gambar semata, tapi merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem secara jelas dan terstruktur, menghindari miskomunikasi antara stakeholder dan tim teknis, meningkatkan efisiensi proses pengembangan, karena setiap fitur sudah teridentifikasi di awal, menjadi dokumentasi awal yang bisa ditelusuri saat pengujian atau maintenance sistem. Kesimpulannya, use case diagram merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem berbasis UML karena berperan sebagai alat analis yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini tidak hanya membantu untuk menjelaskan alur aktivitas dan proses bisnis, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara tim teknis dan stakeholder. Dengan adanya use case diagram, kebutuhan sistem dapat diidentifikasi secara jelas, meminimalkan kesalahan komunikasi, serta mendukung proses verifikasi dan dokumentasi sistem. Penggunaan alat bantu seperti Daruio, Visio, StarUML, atau Umlet semakin memudahkan pembuatan diagram ini. Untuk aplikasi biasanya tergantung kepada pengguna nyamannya di mana. Dengan demikian, pembuatan use case diagram bukan sekedar formalitas, tetapi fondasi penting dalam pengembangan sistem yang efisien dan terstruktur. Seperti yang ada di PPT ini, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.